Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Segala pujian kita dan syukur hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita ucapkan bersama-sama kalimat berikut. Mari sama-sama ya dibaca. Alhamdulillah Ni'matihi tatimmus sholihah. Artinya adalah segala pujian bagi Allah, berkat nikmat Allah untuk kita sempurna bisa melakukan segala kebaikan dan amal-amal yang soleh. Nah, yang kedua, kita juga mengucapkan sholawat dan juga salam kita untuk kekasih Allah, juga kekasih kita semua, Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du, yang kita muliakan, kita sayangi, kita cintai Ketua Yayasan dan seluruh guru-guru, pengelola pondok pesantren, seluruh insan SDM SDI yang ada di sini. Doa kita untuk mereka semua dan juga untuk guru kita yang sedang masa pemulihan dari sakitnya, pimpinan ma'had kita doakan agar Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Amin ya Rabbana. Amin. Anak-anak Buya sekalian yang Buya banggakan, semoga kalian seluruhnya menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Amin. Sudah ada papan tulis yang sebentar lagi akan dipenuhi oleh oret-oretan kajian akhir zaman, tetapi Buya akan padatkan dan dibuat ringkas supaya sebagai pemula dasar daripada kajian akhir zaman ini kalian bisa dapatkan terlebih dahulu. Selanjutnya, bila kalian ada rezeki, bila kalian memungkinkan berjumpa dengan orang tua atau saat liburan, minta orang tua agar berkenan membuka YouTube dan membuka Uzma Media TV Channel untuk mendengarkan kajian lengkap terperinci ya tentang seluk beluk fitnah akhir zaman. Kalau sekarang pondasinya Buya sampaikan. Baiklah, apa pentingnya kita belajar tentang huru hara fitnah akhir zaman? Ketahuilah, di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bercerita dalam hadis ini adalah sahabat Nabi Umar bin Khattab. Buya yakin kalian semua sudah hafal hadis ini. Hadis ini disebut oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai hadis rukun agama. Jadi rukun agama ini ada 4, diambil dari hadis ini. Ayo, ada yang tahu ada berapa rukun agama? Ada berapa rukun agama? Dari dalam hadis ini ada 4. Selamanya kita tahu rukun iman, rukun Islam, ya kan? Lalu rukun sholat, rukun wudhu dan sebagainya. Sekarang Buya sampaikan hal baru buat semua, bahwa dari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini terkait tentang rukun agama. Jadi ceritanya begini, singkat saja ya. Ketika Nabi sedang dikelilingi oleh para sahabat,
Tiba-tiba muncullah seorang lelaki yang sangat tampan wajahnya. Ingat ya, ada di sini wajahnya sangat tampan, orangnya sangat bersih, rambutnya rapi ikal, hitam sekali rambutnya, dan dia mengenakan jubah yang sangat putih. Tiba-tiba dia datang, sok akrab dengan Nabi Muhammad. Langsung dia duduk tepat di depan Nabi. Kedua lututnya dia pertemukan dengan kedua lutut Nabi Muhammad SAW. Kedua telapak tangannya langsung saja dia letakkan di atas kedua paha Nabi. Wajahnya menghadap wajah Nabi, kedua sorot matanya menatap kedua mata Nabi Muhammad SAW. Tanpa babi bu, tanpa memperkenalkan diri. Padahal kata Umar bin Khattab di ujung hadis ya, di pertengahan hadis, kami tak kenal laki-laki ini siapa. Semadinah tidak kenal dengan dia. Tapi begitu gaya akrabnya datang dan langsung bertanya. Yang ditanyakan pertama apa? Akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, kabarkan kepada saya tentang Islam. Nabi jawablah dengan rukun Islam yang 5. Setelah Nabi menjawab, apa katanya? Sodakta. Bagus, jawaban Anda benar. Kata Umar bin Khattab. Kaget kami dengan orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia pula yang membenarkan. Siapalah orang ini? Seperti orang uji-uji gitu ya. Kemudian dia tanya lagi, akhbirni anil iman. Setelah tanya Islam, sekarang dia bertanya, apa itu iman? Nabi pun menjawab dengan rukun iman yang 6. Sekali lagi, laki-laki ini berkata, sodakta, yang ini juga benar. Lalu dia bertanya tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, silakan apa jawaban Nabi? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Setelah Nabi menjawab itu, laki-laki ini langsung bertanya untuk pertanyaan terakhir. Mata sa'ah, kapan kiamat? Muhammad, kemana-mana kau cerita kepada sahabat-sahabatmu kiamat dah dekat. Udah dekat kiamat. Sekarang saya mau tanya, waktunya pastinya itu kapan? Ketika Nabi ditanya kapan tepatnya kiamat, jawaban Nabi apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf, untuk pertanyaan yang satu ini, ente yang bertanya mungkin lebih tahu daripada aneh. Aneh mah kagak tahu, sorry ya. Ternyata orang yang bertanya ini juga tidak tahu. Dan di penghujung hadis ketahuan ya, ternyata orangnya adalah malaikat Jibril yang menjelma dalam wujud manusia atas perintah Allah untuk mengajarkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad apa sebenarnya isi daripada agama ini. Dan ini disebut akhirnya dengan sebutan rukun agama ya. Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Itu ya. Jadi rukun agama ada 4. Islam, iman, ihsan, ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Oke. Saat malaikat Jibril ini bertanya, akhbirni an amaratiha. Ciri-ciri bahwa kiamat itu sudah pasti akan terjadi ada tidak, wahai Muhammad? Kalau ini pertanyaanmu, saya spesialisnya. Dengar baik-baik. Maka Nabi pun menceritakan. Di dalam hadis ini hanya 2 Nabi menceritakan. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a'asya yatatawaluna fil bunyan. Setelah Nabi menjawab, laki-laki ini langsung berdiri. Enggak pakai thank you very much, enggak pakai syukran katsira, bahkan enggak pakai assalamualaikum. Langsung dia berdiri dan dia pergi. Umar bin Khattab yang dekat duduknya dengan Nabi dicolek oleh Nabi. Umar,
Ente tahu itu orang siapa? Tidak ya Rasul. Tangkap dia. Kejar Umar, tangkap, bawa ke sini. Giliran kita yang tanya, dia siapa? Siap ya Rasul. Lah kalian tahu nggak Umar bin Khattab itu sosoknya itu macam apa? Para sahabat bercerita sosok Umar itu tinggi besar. Satu langkahnya Umar itu sama dengan dua langkahnya sahabat-sahabat lain. Tinggi besar dan sigap cepat. Kalian bayangkan Umar bin Khattab, kata para sahabat, kalau dia naik ke atas seekor punggung kuda perang yang dewasa ya, bukan kuda poni. Kedua kaki Umar bin Khattab ini kalau dia tidak letakkan di atas stirap, tahu stirap? Di atas besi tempat meletakkan tapak kaki gitu ya. Kalau dia tidak letakkan, maka kaki Umar bergelayut. Ketika kuda ini berjalan, kedua ujung kaki Umar bin Khattab ini bisa membuat dua garis di jalan. Saking tingginya Umar, tinggi besar ya. Dengan sigap dia langsung menyusul keluar. Nah, masjid zaman Nabi itu kayak ini, mana ada dinding, ya. Dengan cepat beliau menyusul ke sana kemari, nggak ada. Dari zaman Nabi Muhammad, sekitaran Masjid Nabawi itu masih sepi daripada rumah-rumah penduduk. Orang ini sudah hilang secara tiba-tiba. Kalau sekarang masjid pas keluar banyak gang tikus kalau macamnya, hilang orang wajar. Dan ini enggak, pemandangan luas tapi enggak nampak laki-laki itu. Datang balik Umar bin Khattab ngabarin Nabi, ya Rasulullah, he's gone. Nah, udah hilang ya Rasul, dia udah pergi. Kata Rasulullah, innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Ya datang kemari dengan perintah Allah untuk ngajarin kalian semua isi agama ini. Jadi isi agama ini ada 4 ya. Islam, iman, ihsan dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Oke. Sekarang kita bedah sedikit. Apa jawaban Nabi Muhammad saat malaikat Jibril bertanya, ada nggak tanda-tanda? Kalau tanda itu sudah muncul, berarti kiamatnya sudah sangat dekat. Ada nggak dia? Ya Muhammad. Nabi menjawab. Sebelum kita bedah itu, kalian harus ketahui para sahabat-sahabat Nabi seluruhnya tanpa terkecuali sangat yakin dan percaya bahwa di zaman mereka lah kiamat itu akan terjadi. Cuma mereka nggak tahu tanggal, hari, bulan dan tahunnya. Tapi mereka yakin mereka yang akan menemui masa kiamat itu. Gitu ya. Dan mana mereka dapatkan keyakinan itu? Karena penyampaian Nabi yang begitu gencar, kemampuan Nabi meyakinkan kepada mereka bahwa kiamat itu memang sudah sangat dekat. Contoh Nabi bersabda, "Bu'ithu ana was-sa'atu kahataini." Aku ini dikirim oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, sementara jarakku dengan kiamat itu cuma kayak gini, kata Rasulullah. Rasulullah mengacungkan ke langit jari telunjuk dengan jari tengahnya rapat, kemudian diarahkan ke langit. Lalu kata para sahabat, Rasulullah merenggangkan sedikit. Cuma kayak gini jaraknya, aku diutus dengan kiamat terjadi. Wih, macam kata orang itu. Berarti tak lama mana kiamat terjadi. Di hadis yang lain, Nabi bersabda, tuan-tuan kalian sekalian, dengarin baik-baik ya. Baru saja malaikat Jibril membisikkan kepadaku, ketika Allah mengangkatku sebagai Nabi dan Rasul, malaikat Israfil yang selama awal dari dia diciptakan dan dia langsung memegang trompet sangkakala kiamat, langsung memasukkan pangkal trompet itu ke dalam mulutnya dan kedua matanya menatap arasy, siap siaga menunggu perintah kapan ini ditiup. Jadi ketika aku diutus, malaikat Israfil langsung. Karena itu adalah isyarat kalau Nabi Muhammad sudah muncul, sudah diutus oleh Allah, berarti tak lama lagi trompet ini ditiup. Malaikat Israfil siap siaga, matanya melihat ke arah arasy, kapan ini ditiup. Sekali lagi, kesimpulan para sahabat mendengarkan keterangan Nabi ini apa? Dekat kiamat akan terjadi. Kan gitu kesimpulannya. Banyak lagi keterangan-keterangan yang membuat para sahabat sangat yakin bahwa di zaman mereka lah kiamat terjadi. Sampai-sampai munculnya sosok orang di zaman Nabi. Sosok ini tak pernah mau bergabung dengan sahabat, tidak mau berjumpa dengan Nabi, dan juga tidak mau disapa oleh sahabat. Tapi sosok ini memiliki
ciri-ciri yang mirip dengan Dajjal. Dan dia memiliki kemampuan yang mirip dengan Dajjal. Sampai-sampai para sahabat yakin itu adalah Dajjal. Padahal Dajjal itu muncul di akhir zaman. Tapi para sahabat yakin orang ini disebut dengan Ibnu Sayyad. Ya, semua hadis tentang masalah Dajjal pasti bercerita tentang Ibnu Sayyad. Jadi Ibnu Sayyad ini memiliki tipe penampilan fisik dan kemampuan yang agak-agak mirip dengan Dajjal. Tak bisa didekati. Dia memiliki kecepatan yang tidak ada manusia yang bisa memiliki kecepatan itu. Ya, dia tidak mau merapat dengan salah seorang sahabat pun, apalagi ketemu Rasulullah. Tapi dia mengintai-intai kayak mata-mata gitu gayanya. Suatu ketika Umar bin Khattab sedang berdua-dua dengan Rasulullah dekat kebun kurma, sedang ngobrol-ngobrol. Dari balik pepohonan kurma, Ibnu Sayyad sedang ngintip. Sebentar dia berpindah dari satu batang pohon ke batang pohon yang lain dengan kecepatan kayak Tom and Jerry gitu. Berkelompat dengan sangat cepat, berpindah-pindah. Umar bin Khattab palak dia. Langsung dikeluarkannya pedangnya. Pedang Umar bin Khattab itu besar, panjang, berat. Katanya, ya Rasulullah, dan diizinkan saya. Kamu mau ngapain kata Rasul? Saya mau bunuh itu Dajjal, saya akan bunuh dia. Umar, orang di Arab kalau dengar lawan tandingnya Umar langsung kencing di celana. Saking gagahnya Umar itu ya, tinggi besar, pintar, sigap, cerdas. Itulah Umar. Makanya kata Nabi, kalau ada orang yang berhak menjadi Nabi lagi setelah aku, kalau ada, tapi tak ada lagi Nabi setelahku. Kalau ada orang yang berhak menjadi Nabi setelahku, Umar lah orang yang paling pantas menjadi Nabi. Karena dia bertubuh besar, pintarnya gak kekulungan, cerdas, bijaksana, dan dia memiliki segala syarat untuk menjadi pemimpin. Saya tak ada lagi Nabi setelahku. Ini Umar minta izin pada Rasulullah, saya akan bunuh dia. Itu Dajjal ya Rasulullah. Di depan Rasulullah dia ngomong. Nah kalian tahu Rasulullah tidak menampik dengan bahasa yang memotong langsung, tidak. Apa salahnya Rasul berkata, Umar ente makan semangat orangnya. Umar, Dajjal itu nanti di akhir zaman munculnya. Enggak kayak gitu Nabi menjawab. Tapi apa jawaban Nabi? Umar, seandainya itu memang Dajjal, kamu takkan sanggup melawannya. Kamu takkan kuasa mengalahkannya. Dan kalau dia bukan Dajjal, apa guna kamu bunuh orang sembarangan? Rasulullah akhirnya meninggal dunia, digantikan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meninggal dunia, digantikan oleh Umar bin Khattab. Menjelang meninggal dunia, Umar masih berkata, saya sangat yakin demi Allah, Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal, kata Umar bin Khattab. Keyakinan Umar ini juga diungkapkan oleh Bunda Aisyah bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Juga demikian Ubay bin Ka'ab, Sofiyah, banyak sahabat-sahabat dan sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Loh, kenapa para sahabat itu begitu yakin? Salah satu tanda besar kiamat sudah muncul zaman mereka. Itu bukti bahwa mereka sangat yakin percaya kiamat itu terjadinya di zaman mereka. Itu loh maksudku ya. Paham ya? Begitu juga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, semalaman dia gak bisa tidur. Lalu dia ngomong di depan santrinya, anak-anak muridku sekalian, semalam tadi saya tak bisa tidur. Kenapa Tuan Guru, kata Ibnu Abi Mulaikah ya? Kenapa Tuan Guru? Ya, karena kata sahabat-sahabat kami, mereka melihat melesatnya meteor di atas langit menuju bumi. Berarti besok dukhon dimulai. Dukhon dimulai. Dukhon itu tanda besar kiamat yang pertama. Ibnu Abbas semalaman gak bisa tidur setelah dia dapatkan info itu. Ngapain dia semalaman? Istighfar, menangis, berdoa, meminta keselamatan, perlindungan kepada Allah dari petaka yang terjadi setelah dukhon dan sebagainya. Ini sekali lagi ya, sahabat-sahabat saking yakinnya di zaman mereka lah kiamat terjadi. Pada akhirnya mereka melihat segala fenomena yang ada, mereka cocok-cocokkan dengan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Jadi kalau ada sebagian selentingan orang mengatakan jangan cocokologi lah, katanya. Membahas ada akhir zaman silakan, tapi jangan dicocok-cocokkan. Maka saya jawab, kalau begitu salah dong para sahabat. Sahabat itu malah dengan adanya ada hadis akhir zaman dari Rasulullah, mereka mencocok-cocokkan apa yang nampak dengan hadis Nabi. Kalau itu tak boleh, berarti seluruh sahabat salah. Karena sahabat melakukannya, dan yang
mengingkari. Karena sahabat melakukannya dan meyakini dan Rasulullah juga tidak mengingkari, berarti mencocok-cocokkan itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Harusnya kan begitu. Masalahnya muncul ini beberapa ustadz yang merasa pintarnya atas langit, lalu mengatakan jangan cocokologi. Tahu cocokologi? Mencocok-cocokkan hadis Nabi akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan. Lah kalau tidak boleh, untuk apa Nabi cerita tentang tanda-tanda? Betul tidak? Kalau bukan untuk dicocokkan antara apa yang nampak dengan hadis Nabi di akhir zaman. Begitu. Buya akan mengajarkan kita ini lebih pintar dan lebih kritis lagi lah melihat. Oke, sekarang anak-anakku sekalian, guru-guru yang kita banggakan, kita cintai. Sekarang para sahabat karena yakin kiamat itu sudah sangat dekat dan mereka percaya betul bumi ini akan hancur, kiamat besar akan terjadi. Ini berbuah luar biasa. Mereka akhirnya totalitas hidup mereka dipersembahkan untuk menjadi manusia yang paling besar nilainya di mata Allah, untuk menjadi manusia yang paling banyak pahalanya di sisi Allah, untuk menjadi manusia yang paling hebat manfaatnya untuk agama Allah, untuk menjadi manusia yang paling keren ibadahnya di antara hamba-hamba Allah yang lain. Seluruhnya berlomba dan berpacu. Ketika mereka berinfak, berwakaf, bersedekah, mereka seolah membayangkan hidup tak akan lama lagi. Buat apa saya menahan dunia? Akhirnya totalitas mereka luar biasa. Dan ini berdampak berdampak kepada cepatnya agama melaju di zaman Nabi Muhammad hidup. Setelah Nabi meninggal, agama begitu cepat melaju. Sebab apa? Seluruh sahabat berkeyakinan dunia ini tak lama lagi. Jadi saya tak boleh buang-buang waktu. Saya tak boleh setengah-setengah hati. Saya tidak boleh tidak total. Ya, akhirnya dampaknya dahsyat. Makanya ilmu tentang tanda-tanda kiamat ini penting dipelajari agar masalah-masalah keislaman, masalah-masalah fikih, masalah-masalah syariat kalian lakukan dengan maksimal. Sholatnya keren, ibadah puasanya hebat, baca Qurannya mantap, haji dan umrohnya totalitas dan sebagainya. Kenapa? Udah dekat kiamat. Jadi saya tak boleh main-main sholat dan sebagainya. Begitu juga masalah iman. Tadi ada berapa tadi? 4 ya. Setelah Islam apa? Iman. Akidah kalian dipermantap, tauhid kalian dikuatkan. Kenapa? Udah dekat kiamat. Hanya orang bertauhidlah yang akan selamat di akhir zaman. Lalu akhirnya hebat-hebatnya luar biasa iman para sahabat. Begitu juga tentang ihsan, tazkiyatun nafas, masalah dan sucian hati, pembersihan jiwa jadi prioritas para sahabat. Ini dampak daripada mengilmui tanda-tanda kiamat. Mereka totalitas dalam Islam, dalam iman dan dalam ihsan. Sekarang ternyata semua tanda-tanda yang diceritakan Rasulullah dan sahabat sangat meyakininya tidak terjadi di zaman para sahabat. Nggak ada kiamat sampai para sahabat meninggal semua. Betul ya? Para sahabat akhirnya meninggal. Buya bertanya ya, tolong jawab yang putra dan putri. Rugi nggak para sahabat yang meyakini kiamat sangat dekat? Akhirnya mereka maksimal dalam ibadah, maksimal dalam perjuangan, maksimal dalam amal soleh, maksimal menjadi orang yang paling berakhlak, maksimal jadi manusia yang paling bermanfaat. Rugi nggak mereka setelah mereka melakukan itu semua lalu mereka meninggal dan kiamat belum terjadi? Rugi nggak mereka? Tidak. Menjadi tabungan yang sempurna untuk mereka. Betul ya? Para sahabat meninggal semua, berganti dengan tabi'in. Siapa yang tabi'in? Generasi anak-anak para sahabat. Ketika mereka lihat di zaman ayahku belum lagi kiamat terjadi, berarti mungkin zaman kami. Pastinya mungkin, usaha mungkin zaman kami. Lalu akhirnya mereka mewarisi semangat ayah-ayah mereka, bapak-bapak mereka untuk totalitas dalam beragama, totalitas dalam berdakwah, totalitas dalam beribadah, totalitas menjadi orang yang berakhlak dan beradab hasanah. Mereka totalitas dalam segala hal seperti bapak mereka. Dan mereka ternyata juga satu persatu meninggal dunia. Generasi tabi'in, kiamat belum juga terjadi. Rugi tidak mereka? Atau beruntung mereka? Benar. Itu buah daripada meyakini dekatnya kiamat. Nah sekarang berganti generasi demi generasi. Sudah 1400 tahun pula berjalan. Pandangan orang dan ilmu orang tentang tanda-tanda kiamat semakin meluntur, semakin kabur. Ini berdampak negatif kepada umat. Umat akhirnya seperti kata Nabi, iqtarabati sa'ah wa la yazdadun nasu minad dunya illa hirsah.
Saat kiamat makin dekat, keadaan manusia mencintai dunia semakin tamak dan gila-gilaan. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Sementara hubungan mereka dengan Allah makin dekat kiamat makin sepi, makin tidak mesra, makin tidak indah, makin tidak cantik hubungannya dengan Allah. Tahajud malas, sholat sunat qabliyah dan ba'diyah, sholat wajib malas, zikir habis sholat malas, puasa Senin Kamis malas, bohong sana bohong sini, tipu sana tipu sini, gosok sana gosok sini dan sebagainya. Banyak yang tak baik dibuat. Kenapa? Karena nganggap hidup ini masih lama lagi, dunia ini masih lama lagi. Itu dampak negatif karena tidak mengimuni dan tidak meyakini kiamat sangat dekat. Anak-anakku sekalian, di zaman Nabi dulu, di zaman sahabat itu paling-paling 5% tanda-tanda kiamat dan cita Nabi terjadi di zaman mereka. Tapi buah dari keyakinan mereka hebatnya luar biasa. Kebalikan di zaman kita. Di zaman kita ini tanda-tanda kiamat yang diceritakan oleh Rasulullah 95% terjadi di masa kita. Berapa persen? Terjadinya di zaman kita. Tinggal 5% saja lagi yang belum terjadi. Seharusnya yang memiliki keyakinan, yang memiliki keyakinan dan kepercayaan kiamat sudah sangat dekat itu kita seharusnya. Ibarat Allah, anak-anakku sekalian, mau kita buktikan? Mau kita buktikan? Apa yang ditanya malaikat Jibril pada Nabi tadi? Ada nggak tanda-tanda bahwa kalau tanda itu sudah terjadi berarti kiamat sudah sangat dekat? Ada kata-tanda. Yang pertama, antalidal amatu rabataha. Kalau wanita-wanita kelas rakyat, kelas bawah sudah melahirkan tuan-tuannya, sudah melahirkan para raja-raja. Dan yang kedua, kalau engkau sudah menemukan masa wa antaral hufatal uratal alata li'asha yatatawaluna fil bunyan, bila engkau sudah temukan nanti suatu masa orang-orang yang hidup di masa itu kere, mereka hidupnya miskin. Saking kerenya mereka tidak beralas kaki, nggak ada sendal, nggak punya sepatu, saking miskinnya. Bertelanjang dada, mereka hanya penggembala ternak. Yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya. Mereka sangat berkuasa, mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Titik tersirat dari hadis Nabi itu, kalau zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini hadis riwayat siapa tadi? Riwayat Imam Muslim. Yang menceritakan hadis siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Suatu kaum kere, miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, usaha mereka paling banter hanya sebatas penggembala ternak. Tiba-tiba mereka menjadi sangat kaya raya dan mereka sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga, ya Rasulullah, membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi pencakar langit. Ya Rasulullah, jika zaman itu kami temukan, maka isyarat bahwa kiamat sudah sangat dekat. Siapa itu? Kaum apa itu? Bangsa apa yang kau maksud ya Rasulullah?" Jawaban Nabi apa? Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Yuk kita lihat kepada fakta. Kepada guru-guru yang kita muliakan, ustaz yang kita banggakan, anak-anak yang kita cintai. Dulu negeri Arab sebelum minyak bumi ditemukan kaya apa miskin? Sepakat ya? Sepakat? Memang iya, negerinya gersang, tandus, gurun Sahara yang luas bagaikan tak bertepi, panasnya minta ampun. Itulah Arab. Secara merata Arab itu kayak gitu. Akan tetapi
Tapi setelah minyak bumi ditemukan, Arab langsung berubah. Nama Arab waktu itu masih Jazirah Arabiyah, yaitu Jazirah Arab. Setelah minyak bumi ditemukan di dalam perut bumi Jazirah Arab, Arab langsung menjadi negeri terkaya di dunia, menjadi negeri petrodolar, dan mereka pecah menjadi negara terkaya di dunia. 6 negara terkaya di dunia. Yang pertama Qatar, yang kedua Bahrain, yang ketiga Kuwait, yang keempat Uni Emirat Arab, yang kelima Arab Saudi, yang keenam Oman. Ini ya, pecah Jazirah Arab kepada 6 negara, dan ini terkaya di dunia. Nomor 1 ulang balik siapa? Qatar. Yang kedua Bahrain, yang ketiga Kuwait, yang keempat Uni Emirat Arab, yang kelima Arab Saudi, yang keenam Oman. Ini masing-masing negara sekarang ini sedang berpacu-pacu dan berlomba-lomba mempercantik, memperhebat kota-kota mereka, dan mereka berbangga-bangga bisa membangun gedung-gedung tinggi, bahkan ingin mengalahkan kota yang lain, negara yang lain dari negara Arab. Kalian harus tahu, wahai anak-anakku sekalian, ternyata pemilik kota-kota terhebat di dunia sekarang bukan lagi Eropa, lewat Eropa. Pemilik gedung-gedung tinggi pencakar langit bukan lagi Amerika, bukan Sydney, bukan Melbourne, bukan Hong Kong, bukan Tokyo. Ternyata Arab. Kita lihat yang pertama lah, yang paling dekat dengan hati umat Islam, Arab Saudi ya. Di situ ada Ka'bah. Ka'bah itu dikelilingi oleh Masjidil Haram. Kita lihat saja apa yang dibuat kerajaan Arab Saudi di sekitar Ka'bah Masjidil Haram ini. Mereka potong, mereka pangkas bukit-bukit yang ada, mereka hilangkan, dan mereka dirikan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Bahkan jam terbesar di dunia sekarang adanya di Grand Zamzam, yang tingginya lebih 640-an meter. Di atasnya ada jam terbesar di dunia. Sekitarnya dibangun gedung-gedung yang tingginya luar biasa sekitar Masjidil Haram di Makkah. Sementara di Madinah, Masjid Nabawi yang indah dan luar biasa. Tidak ada masjid yang seindah itu, tidak ada masjid yang semegah dan semewah itu. Dulu 10-15 tahun yang lalu, kalau orang masuk Madinah dari jauh udah dapat nampak itu menara-menara masjid yang indah, masjid yang sangat indah nampak. Tapi sekarang masjid itu udah hilang. Loh, bilang kenapa? Hilang karena di sekitarnya dibangun gedung-gedung tinggi pencakar langit, hotel-hotel bintang 5 yang mewah-mewah. Sehingga ketika orang masuk Madinah, dari kejauhan yang nampak langsung gedung-gedung itu ya, mengelilingi Masjid Nabawi. Udah hilang Masjid Nabawi, tenggelam oleh pemandangan gedung-gedung. Ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman waktu itu diangkat menjadi gubernur ibu kota Riyadh. Ibu kota Arab Saudi itu Riyadh. Diangkat Pangeran Salman oleh Raja Abdullah sebagai gubernur di sana. Di tangan Pangeran Salman sebagai gubernur ibu kota Riyadh, disulapnya ibu kota Riyadh mengalahkan kota-kota hebat di Eropa, kota metropolitan standar dunia ya. Maka hebatnya luar biasa. Jeddah sampai hari ini, Jeddah terus bangkit dan menggeliat menjadi kota tujuan dan kota harapan negara-negara besar dunia. Jeddah ini ya Arab Saudi. Arab Saudi saja begitu menggeliatnya pembangunan. Kita lihat negara sebelahnya, Kuwait. Anak-anakku, ketahuilah oleh kalian, kota-kota besar di Kuwait masih mengalahkan kota-kota yang ada di Arab Saudi. Ya Allah, pembangunan demi pembangunan, gedung-gedung tinggi pencakar langit susul menyusul bermunculan di kota-kota besar Kuwait. Buya juga sudah berkunjung ke Doha, ibu kota Qatar. Buya tak percaya kalau seandainya Buya sedang di Arab ketika itu. Buya diundang untuk memberikan ceramah di sana selama 5 hari ya. Dan Kuwait yang begitu hebat harus angkat tangan, mengaku kalah dan menyerah oleh negara Arab sebelahnya lagi, yaitu Bahrain. Bahrain ini sekarang tempat destinasi wisata serba lengkap dengan segala macam pernak-pernik dunia tingkat kelas tinggi, gedung
Bahrain sebegitu hebatnya. Ternyata Bahrain harus minder, ngaku kalah dengan negara Arab sebelahnya lagi, Uni Emirat Arab. Ibu kota Uni Emirat Arab itu apa? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Tahun 2019 Buya diundang ceramah untuk 5 hari 5 malam juga di Abu Dhabi dan juga Dubai. Wahai anak-anakku sekalian, di antara selang-seling waktu ceramah itu Buya diajak jalan-jalan. Buya bawa istri ketika itu ya. Buya diajak jalan-jalan mengelilingi Abu Dhabi. Di situ pemandangannya Buya benar-benar harus mengakui mewah, megah, mahal semuanya, dan gedung-gedungnya standar negara-negara besar yang maju, tinggi-tinggi. Lalu Buya diajak ke sebuah hotel. Hotel itu hotel bintang 7. Selama ini kita dengar hotel itu sampai berapa bintang? Cuma sampai 5. Kalau ini hotel bintang berapa? 7. Hotel bintang 7. Dari jauh kelihatan hotel itu udah kayak emas aja kesannya. Pas kami masuk ke dalam, diam sebentar, kami selfiean suami istri, foto sana foto sini. Kenapa? Baru kali itu melihat ada gedung, ada hotel semewah itu. Pas kalian tahu berapa harga kamarnya? Harga kamar yang menengah ke bawah ya. Satu malam berapa harga kamarnya? Satu malam itu hanya 125 juta saja. Malam. Pernah kita mengusulkan yang kemarin, memang pernah. Beliau juga cerita hal yang sama. Nah berikut ini yang paling membuat kita gelik dan harus ketawa semuanya. Lihat sebentar ketahuan. Kami ditawari oleh orang hotel itu, excuse me sir, nggak mau dia pakai bahasa Arab. Kita baru pakai bahasa Arab, nggak laku sama dia bahasa Arab. Padahal dia orang Arab loh ya. Excuse me sir, would you like to drink a cup of coffee please? Nah, artinya apa? Apakah Tuan mau minum segelas kopi di hotel ini? It's special coffee. Only here sir. Ya. Kopi yang khusus cuma di sini adanya. Alhamdulillah Buya dan istri sepakat menggeleng. No thanks. Alah sekedar no thanks, Buya ahli lah. Ya, no thanks. Apa kata gaib Buya? Terima kasih Ustaz, terima kasih. Loh, kenapa kata Buya? Kalau Ustaz iya kan tadi bocor kantong kami Ustaz. Loh, kenapa? Harga satu gelas kopi di sini di hotel ini 5 juta rupiah. Kenapa bisa semahal itu? Tanya Buya sama gaib. Kenapa bisa semahal itu? Kata mereka, di sini bukan kopi sembarangan Buya. Setelah kopinya jadi, di bagian atas nanti ditaburkan tepung terbuat dari emas murni yang dapat larut dalam lambung, ditaburkan di atasnya. Hai, pikir hati Buya apa? Diminum sekarang ada emasnya, besok keluarnya sama kuning dengan kuning-kuningan. Astagfirullahaladzim. Itu hotel bintang 7 di Abu Dhabi. Di situ Buya menyaksikan pemandangan-pemandangan yang orang akan bilang ini negara gila ini. Kenapa? Mobil polisinya saja cuma orang-orang kaya raya Indonesia yang bisa beli, sekelas Ferrari, Lamborghini, iya, mobil Rolls Royce. Itu kelas mobil polisi sana. Mobilnya itu kelasnya. Bahkan di sana ada mobil mulai dari rangkanya sampai pada bodinya emas semua. Ya Allah, emas semua, gila nggak itu? Itu adanya di Uni Emirat Arab. Orang di Indonesia, mainan orang Indonesia itu kalau kita binatang apa? Kucing, kelinci, kan gitu ya. Kalian tahu apa mainan orang sana? Kok tahu? Ada di film Jackie Chan ya. Ada di film 007. Dan itu benar, bukan sembarangan, bukan bohongan. Saking banyaknya duit mereka nggak tahu mau diapain di situ. Kayak gitu nah. Akhirnya Buya diajak jalan-jalan ke Dubai. Nah sampai di Dubai, dari jauh biji mata Buya dua-duanya seperti mau lepas di tempat. Terbelah.
Istri Buya yang matanya mirip orang Cina, Buya lihat bos juga di Cina. Buya tanya, Dek, kenapa Dek? Ini benar kita di Arab nih katanya. Kenapa? Keren banget. Kayaknya di planet bumi ini kota sekarang itu cuma di Dubai. Ya. Akhirnya Buya diajak ke pusat kota. Di mana di situ ada mall, yang mall itu adalah mall terbesar sedunia. Kalian keliling benda-benda berhenti 3 hari selesai. Besarnya mall itu. Di sebelah mall itu ada gedung yang paling terkenal seluruh dunia karena ketinggiannya dia adalah gedung paling tinggi nomor 1 di dunia. Nama gedungnya adalah Burj Khalifa atau Khalifa Tower. Tingginya 828 meter. Awan pun hanya sepinggangnya. Jadi kalau kalian pengen lihat secara langsung, buka aja YouTube, minta izin, baik-baik ngomong sama Ustaz, bukain dong di YouTube apa itu gedung Burj Khalifa. Nanti dibukain, wih mau tinggi, hebat, mewah, dunia belum ada yang bisa buat. Baru di Dubai adanya. Berapa tingginya tadi? Kalian tahu? Itu gedung tertinggi. Ternyata Arab Saudi membuat kegemparan baru. Orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi itu Pangeran Al-Walid bin Talal membangun gedung di tepi Laut Merah dekat dengan King Abdul Aziz Airport. Ya, bila ada orang mau pergi haji dan umrah pasti lewat itu tuh. Ternyata sedang dibangun gedung yang rencananya akan mengalahkan gedung yang ada di Dubai. Dubai 828 meter. Sementara yang akan dibangun dan sekarang sudah 3/4 selesainya ya. Udah 3/4, udah hampir selesai benar. Gedung ini ketinggiannya nggak ada apa-apanya yang di Dubai. Ketinggian gedung yang dibangun di Arab Saudi oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal ini adalah 1,2 kilometer. Ketinggian gedung yang akan selesai sebentar lagi. Duitnya habis dalam perkiraan lebih kurang 120 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar. Pernah melihat duit 1 miliar tidak? 1000 miliar baru 1 triliun. Nah gedung itu 120 triliun. Dana yang akan dipakai untuk membangun gedung itu. Kalau duit sebanyak itu dibelikan kerupuk Palembang, hilang Pontianak. Majalah Asy-Syarqul Awsat, majalah paling bergengsi di Timur Tengah, mengumumkan bahwa Kuwait juga sedang membangun gedung di atas 1 kilometer. Menjelang Buya pulang, Konsulat Jenderal di Dubai memberi Buya hadiah. Yang hadiah itu adalah sejarah Arab dari zaman Due sampai kepada tahun Buya berkunjung ke Uni Emirat Arab. Di situ bukunya mewah berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Full color, full warna. Di halaman pertama ketika Buya buka, ternyata gambarnya masih gambar hitam putih. Di bawahnya ada komentar pemandangan Arab zaman Due. Di bawah tahun 1969. Nah, belum pada lahir semua. Apa yang Buya lihat di gambar itu? Pemandangan seorang penggembala Arab sedang menghalau domba-domba gembalaannya dengan membawa tongkat atau ranting kayu, ya. Sementara dia kakinya tidak pakai terompah, tidak pakai sendal atau alas kaki, dan bajunya hanya rompi tipis, tidak pakai kaos dalam dan juga tidak pakai baju, berarti telanjang dada, mirip dengan hadis Nabi. Kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, telanjang dada, mendadak kaya raya dan menjadi sangat berkuasa. Bila zaman itu ditemukan maka jarak antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Lalu sahabat Ibnu Abbas bertanya, siapa yang maksudnya Rasulullah? Arab, kata Rasulullah. Maka zaman itu adalah zaman ini. Ini zamannya, di zaman kita. Arab yang dulu kere miskin sekarang sudah menjadi negeri yang sangat kaya raya. Bukan kaya raya ya, tapi kaya raya. Pakai tasdid, kaya raya.
bukan cocokologi. Jangan katakan sekali lagi nggak boleh cocokologi. Justru ada hadisnya. Ketika fenomena faktanya nampak, cocokkan dan memang ketemu. Maka sekali lagi, Buya sangat menganggap orang-orang yang merasa terlalu pinter lalu mengatakan nggak boleh mencocok-cocokkan hadis dan akhir zaman dengan fenomena yang nampak, ini orang sebenarnya kebablasan ngomongnya. Tak boleh macam itu, tak baik macam itu. Ketika dikatakan cara begitu adalah sesat, berarti sahabat-sahabat sesat dong. Karena sahabat-sahabat kerjanya nyocok-nyocokin apa yang nampak dengan hadis akhir zaman. Oke ya, kita kembali pada topik kita. Rencana Buya tadi mau diringkas, ternyata ini malah menyampaikannya dengan standar. Kalau gini kayaknya nggak cukup, sampai tengah malam pun nggak selesai. Tetapi Buya ingin tanamkan pada kalian semua, sekarang udah ketemu belum apa yang digambarkan Nabi itu dengan zaman kita? Udah ketemu belum? Oke, kita tambah. Mau ditambah? Oke, baik. Yang kedua, dan ini juga tidak terbantahkan, Rasulullah bersabda ketika ngajak Mu'adz bin Jabal jalan-jalan. Kemana? Mu'adz bin Jabal diajak jalan-jalan ke daerah yang disebut dengan Tabuk. Daerah Tabuk itu daerah pegunungan bebatuan, panas, ya, panasnya tidak ketulungan. Apa kata Rasul ketika sampai di daerah itu? Kata Rasul, Mu'adz, perhatikan baik-baik ya. Kawasan ini nanti kalau di sini sudah turun salju, maka jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat, Mu'adz. Kalau daerah ini sudah turun salju, kata Rasulullah. Tahukah kalian wahai anak-anakku, tahun 2009 dunia gempar. Kenapa? Pertama kali salju turun di daerah Tabuk, tapi masih di bawah mata kaki. Orang-orang yang lalu lintas melewati kawasan Tabuk pasti berhenti. Sebab ini tidak pernah terjadi. Mereka berhenti, ambilkan salju, foto-foto dan lempar-lemparan, dan mereka bersuka cita. Padahal lupa mereka, atau mungkin mereka belum pernah dengar hadis Nabi tentang apa kata Rasulullah tentang salju turun di Tabuk. 2010 salju yang turun di Tabuk sudah semata kaki. 2011 sudah hampir sebetis. Ya, tiap tahun turun terus salju. Akhirnya Syekh Saud Suren, Imam Masjidil Haram, dalam hari Jumat waktu itu Buya sedang umroh ya, beliau khutbah, dan khutbah itu masih ada di YouTube. Beliau memperingatkan umat Nabi Muhammad sedunia tentang fenomena salju turun di Tabuk. Dia bacakan hadisnya, hai umat Nabi Muhammad, inilah akhir zaman, tak lama lagi Allah akan kiamatkan dunia ini. Itu disampaikan oleh Syekh Saud Suren. Sekarang salju di Tabuk turun sudah sepinggang orang dewasa. Sungai-sungainya sudah mengalirkan air. Kawasannya sudah mulai subur. Tabuk yang belum panas, Allah. Bahkan salju sudah tiap hampir tahun menggerogoti mendekati Mekah dan Madinah. Buya punya sahabat udah 24 tahun dia di Mekah. Sampai sekarang masih komunikasi. Katanya tahun-tahun belakangan Mekah sering dituruni salju. Allah, wahai anak-anakku sekalian, ini juga tidak terbantahkan. Dan ini juga bukan ilmu cocokologi. Sekali lagi, yang digambarkan Rasulullah dulu bahwa kiamat sangat dekat terjadinya di zaman kita. Nah kalau begitu seharusnya orang-orang yang memiliki semangat seperti semangatnya para sahabat bagi Islam, takutnya kita berbuat dosa seperti takutnya para sahabat berbuat dosa, itu mestinya kita yang punya semangat iman macam itu. Kenapa? Tanda-tanda dikatakan Nabi itu terjadi di zaman kita. Banyak, terlalu banyak yang ingin dia ceritakan, tapi biar rasa cukup. Itu azan asar. Masuk asar. Berapa menit lagi? Tak terasa ya berjalan waktu. Udah sejam belum? Belum? Mau tambah? Masya Allah. Buya tahu magnet kajian ini tidak terbatas, kuat sekali. Buya pernah diundang oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham ke Sentul untuk menyampaikan kajian. Undangannya jam 9 sampai jam 12 aja. Ternyata beliau mengundang jamaah-jamaahnya
dan yang hadir lebih 10 ribuan orang. Berbus-bus orang datang ke Sentul tersebut. Buya pun hadir dan tidur malamnya di situ ya. Jam 9 Buya tepat mulai berikan kajian. Mengalir pengajian itu orang bagaikan terhipnotis. Macam kalian sekarang. Duduk ya. Sampai keluar. Nggak ada yang mau bergeming. Panas pun mereka tahan. Kenapa? Penyampaian ini sangat kuat. Sangat kuat. Energi yang muncul dari penyampaian ini menjadikan orang-orang tak mau bergeming, tak mau pergi, tak mau. Bahkan ketika jam 12, waktu jam 12 sampai, harusnya kan selesai itu. Kajian masih sepertiga baru, 30% baru. Apa kata mereka? Tambah. Yang berteriak lantai 2, lantai 3, lantai bawah, lantai luar, semua teriak tambah. Dia pun melihat ke arah Ustaz Arifin Ilham, kata beliau tambahlah sedikit, tambahlah sedikit. Baik, insyaallah pada zuhur kita tambah. Yes. Kata jemaah, yes. Enggak pulang-pulang orang. Habis sholat zuhur mereka tahan lapar, ya, karena mereka ingin dengarkan lanjutan. Kita bukan sedang mendongeng, kita sedang menceritakan tentang hadis-hadis akhir zaman dengan fenomena yang fakta datanya lengkap dengan apa yang ada. Itu menjadikan mereka bagaikan terhipnotis ya. Mereka dengar. Buya pun kebawa suasana sampai asar. Rencana cuma sebentar. Sampai asar baru selesai 60% materinya. Tambah kata mereka. Kata Buya tak ada tambah lagi. Minta maaf jemaah ya. Kalau memang kita ingin sempurnakan, kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ya. Kenapa? Pesawat saya jam 5:30 sudah harus terbang ke Sumatera Barat. Sementara dari Sentul ke Halim Perdana Kusuma jam segitu itu jam macetnya minta ampun. Ya. Akhirnya betul terlambat Buya, pesawat meninggalkan kami. Hebat jemaah. Baru kami diundang untuk iktikaf 10 terakhir Ramadan, di mana kajiannya jam 9 sampai zuhur, jam 9 sampai zuhur tiap hari selama iktikaf. Pintar Ustaz Arifin ya. Akhirnya semua jamaahnya puas. Mereka dapatkan uraian rinci 10 hari berturut-turut 3 jam satu hari. Jamaahnya membludak mengikuti iktikaf bersama kajian akhir zaman. Jadi kajian ini nggak bisa sebentar. Makanya kata Buya ada papan tulis besar ini kekecilan ini. Papan tulisnya besar. Untuk memberikan kajian akhir zaman. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut sedikit lagi. Tapi memang minta maaf anakku ya, kita hanya bisa selesai sampai azan asar saja. Kalau anak-anak penasaran itu bagus. Ya, kalau anak-anak penasaran itu bagus. Semoga guru-guru kita di sini berkenan mengajak nobar, ya nonton bareng. Apakah setiap Kamis malam Jumat atau kapan saja, di mana kajian Buya yang disimak secara detail. Satu persatu didengar bagaimana Dajjal, uraian tentang Dajjal, siapa itu Dajjal, bagaimana sebenarnya bentuknya, apa kekuatannya, kenapa seluruh setan dan jin sedunia tunduk pada Dajjal, dan kenapa nabi-nabi semuanya takut betul dengan kemunculan Dajjal, dan cerita. Dengarkan itu nanti di kajian. Itu bagusnya nobar, dan itu akan menimbulkan iman yang padat dan mantap dalam dada kalian semua. Ya, lalu kalian sangat-sangat bersiap-siap untuk menyongsong kemunculan makhluk paling terlaknat yang menurut keyakinan Buya sekarang, Dajjal ini telah dilepaskan oleh Allah dari belenggu yang membelenggunya. Nah, tanda-tandanya ada. Tapi dia belum muncul ke tengah-tengah kita, karena kata Rasulullah, sejak dia dilepaskan dengan kemunculan ke tengah manusia ada jarak 40. Para sahabat bertanya, apa itu 40? Nabi tak menjawab. Ibnu Abbas ditanya, apa itu 40? Ibnu Abbas juga tak mau jawab. Apakah 40 jam? Atau 40 hari? Apakah 40 minggu? Apakah 40 bulan? Apakah 40 tahun? Nabi tak mau jawab, para sahabat tak mau jawab. Yang penting sejak dia dilepaskan dari ikatan-ikatan yang belum tubuhnya, sejak itu Dajjal ada jarak waktu 40 untuk muncul ke tengah manusia. Dan tanda-tanda itu dalam hadis Sahih Muslim, dalam cerita Fatimah binti Qais, ada di Palestina ketiga tanda itu, dan 3 tanda itu sudah terjadi semua. Maka dengan ini kami sangat yakin makhluk terlaknat yang paling kuat dan paling menakutkan itu hari ini telah lepas anak-anak. Tinggal dia muncul saja lagi. Dan kemunculan Dajjal adalah dengan kemarahan yang sangat. Dan ciri-ciri kemarahan Dajjal yang sangat itu pun sudah nampak sekarang. Oke, waktu kita ada yang membatasi kita. Buya minta maaf sekali
Ya, Buya berharap kalau seandainya tadi pesawat kami tidak aneh-aneh ya. Jadi penerbangan tadi itu kayak main-main Pak. Molor sana dipercepat, itu ditunda, habis itu dipercepat. Akhirnya kami terlambat terbang dan kemarin nyampe kita juga dibawa ke tempat masakan Arab khas Arab. Ya. Ternyata punya lama. Ya. Sampai sekarang belum makan siang, alhamdulillah. Ya. Dan kami nggak butuh makan siang Ustaz. Pernah makan siang? Hah? Nggak butuh kita makan siang. Makan pagi, makan siang, makan malam kita nggak butuh. Kita perlu tetap sehat. Yang kita perlukan hanya makan nasi. Makan siang dan pagi kita perlu. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, guru-guru yang dimuliakan, ya, ayahanda, ketua yayasan yang kita cintai, ya, ustadz yang kita hormati dan yang sedang sakit, pimpinan pondok pesantren kita doakan. Ini kesimpulan dari Buya kepada kita semua. Nah, kalian semualah yang akan menyaksikan semua perkara-perkara hebat mengguncang dunia di akhir zaman. Kalian semua yang akan menyaksikannya. Kalau umur Buya panjang, sama-sama kita hadapi. Kalau umur Buya ternyata dipendekkan oleh Allah, kalian yang akan menyaksikan semuanya. Petaka, bencana, peperangan, kematian, dan hal-hal yang mengerikan. Karena Arab Saudi hari ini sudah melakukan tanda-tanda mengerikan di akhir zaman. Kalau Arab Saudi sudah melakukan ini, pasti akan terjadi bencana-bencana mengerikan. Ini. Dan Arab Saudi hari ini sudah melakukan semuanya. Dan itu bertubi-tubi sejak tahun 2017 sampai sekarang. Jadi bagi Buya, untuk anak Buya yang laki-laki dan putri, guru-guru, ayo sempurnakan ilmu kita tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian setelah itu bersiap, karena Nabi menyuruh kita persiapan terbaik di akhir zaman adalah iman yang dikuatkan, tauhid yang diperlurus, amal soleh yang diperbanyak, doa yang dinyinyirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul Quran di akhir zaman, ahlul ilmi di akhir zaman, mereka lah orang-orang yang akan terjaga insya Allah Ta'ala. Tempat kalian ada di sini, tempat kalian ada di pondok pesantren, di sini iman kalian dirawat, di sini akidah kalian dibentuk, di sini ibadah kalian dijaga. Betul tidak? Tepat sekali. Sangat malang dan kasihan saudara kalian di luar sana yang mereka tidak dididik, lingkungan agamanya juga lemah, pendidikan agamanya jauh. Kalian di sini walaupun ada satu dua yang nakal, dan itu biasa karena anak muda ya, remaja, nakal sana nakal sini, tapi bagaimanapun nakalnya kalian masih tetap di kondisi dan tempat yang baik. Alhamdulillah. Mungkin begitu saja penyampaian Buya pada saat ini. Minta maaf kepada seluruhnya dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا ربنا أنت أكرم الأكرمين، يا ذا الجود والكرم، يا قادر يا مقتدر، يا ناصر يا نصير. Anta wakiluna fa anta maulana fa innaka ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami seluruhnya adalah makhluk-makhluk ciptaanmu ya Allah. Kami ini milikmu ya Allah. Kami semua hidup di muka bumi terikat dengan janji kepada Engkau, yaitu untuk menjadi hamba-Mu dan menjalankan syariat agama-Mu ya Allah. Ya Rabb kami, Engkau takdirkan kami hidup di penghujung umur dunia ya Allah. Petaka, bencana, musibah, huru-hara, kematian dan fitnah yang sebentar lagi akan kami rasakan begitu dahsyat, sehingga kata Rasulullah akan banyak dari umatnya yang pagi masih beriman, tapi sorenya sudah menjadi murtad dan kafir karena hebatnya ujian. Ada yang sore harinya masih beriman, tetapi besok paginya sudah murtad dan kafir karena hebatnya ujian. Dan nampaknya ujian-ujian itu sebentar lagi akan kami hadapi ya Allah. Dan kami hari ini mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah, kami ini hamba-hamba-Mu yang memiliki iman yang sangat-sangat lemah ya Allah.
ilmu kami juga belum memadai, amal soleh kami juga belum seberapa ya Allah, dan itu pun belum tentu sudah pasti Engkau terima. Sementara ya Allah, dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami tak terhitung banyaknya. Ini menjadikan kami ragu untuk selamat di akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah, kami angkat tangan kami kepadamu saat ini memohon dengan sangat. Ya Rabbana, jadikanlah kami semua yang hadir dalam acara kajian ini ya Rabbal Alamin, di pondok pesantren ini, mulai dari guru-guru kami sampai kepada seluruh santri-santri, Engkau berilah kepada kami ya Allah taufik-Mu menjadi hamba yang paling kuat imannya di akhir zaman. Ya Allah, kuatkan iman kami di akhir zaman. Ya Allah, kuatkanlah iman kami di akhir zaman. Ya Allah, luruskan tauhid kami, tambahkanlah untuk kami ilmu kami, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang berilmu dan mengamalkan apa yang sudah Dia ketahui. Ya Allah, lindungi kami memiliki sifat-sifat orang munafik ya Allah. Lindungi kami memiliki sifat-sifat orang fasik, memiliki sifat-sifat orang musyrik. Lindungi kami ya Allah, jangan kami termasuk menjadi makhluk-Mu yang jahil ya Allah, memiliki sifat-sifat jahiliyah ya Allah. Lindungi kami agar kami tidak termasuk di antara orang yang mengolok-olokkan ajaran agama-Mu ya Rabbal Alamin, mempermainkan sholat, mentertawakan ibadah ya Rabbana, bercanda kesana kemari sambil menginjak-injak kehormatan agama-Mu ya Allah. Lindungi kami, jangan kami termasuk orang yang hina akhlaknya ya Allah. Lindungi kami, jangan kami termasuk orang-orang yang rendahan adabnya ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah seluruh guru-guru yang ada, ya Allah, jadikanlah seluruh santri-santri yang saat ini belajar di sini, semuanya dalam rahmat hidayah-Mu ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, lindungi kami semua dari fitnah akhir zaman ya Allah. Lindungi kami semua dari fitnah Masih Dajjal yang terkutuk, terlaknat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb, kabulkan doa kami. Izinkan kami menjadi pejuang-pejuang akhir zaman seperti para sahabat-sahabat Nabi ya Allah. Ya Rabbana, izinkan kami menjadi mujahid-mujahid dakwah ya Allah di akhir zaman, memiliki ilmu dan memiliki amal, berkata sesuai dengan apa yang diilmui dan mengilmi sesuai dengan apa yang diamalkan, dan ikhlas dengan apa yang kami lakukan ya Allah. Amin ya Rabbana, amin ya Arhamar Rahimin, amin ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, lindungilah para guru-guru kami, lindungilah ya Allah seluruh habib-habib kami, kiai-kiai kami, dai-dai kami, ustaz-ustaz kami ya Allah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang istiqamah. Ya Allah, ya Rabbana, lindungilah para tokoh-tokoh masyarakat kami ya Allah dari segala rongrongan, niat dan nakar jahat musuh-musuh dan musuh kami ya Rabbal Alamin, dan jadikanlah kami semuanya selamat di dunia di akhir zaman dan selamat di akhirat, menjadi ahli surga tertinggi-Mu ya Allah, bertetangga dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Amin, amin, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Demikian saja pada hari ini. Mohon maaf lahir batin. Semoga apa yang dia sampaikan menambah dan mengecas iman kalian, dan jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Jadilah lelaki-lelaki terkuat di akhir zaman, wanita-wanita solehah yang sebenarnya di akhir zaman. Barakallahu fikum. Demikian saja, mari kita baca sama-sama surat Wal Asri. Mari sama-sama dibaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.